kita perhatikan di bagian sambungan ini. Lebih detailnya lagi, nah kita kasih oli. Nah lubangnya dikasih oli tapi awas nyembur. Ayo beli di player spontan tapi aja apa-apa nek jebol. Gas yuk. Nah yo lagi wis siap diambil mas ya. Diambil sampai tumpahi ya. Apabila halo, selamat sore. Kita ketemu lagi di channel Lemono ya. Di sini karena sudah sore, di bagian kelistrikan yang tidak mau ngisi sudah beres. Yang keduanya kita akan menginjak karena ini mau tutup ya. Jadi kita videokan untuk pembongkaran dan Lemono akan menjelaskan sedikit di bagian motor ini sendiri ya, terutama di bagian kompresi ini. Oke. Sebelum video kita lanjutkan, Lemono berdoa selalu mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam setiap urusan kehidupan kita. Oke, dan sekarang di sini loh ya, Lemono akan bercerita sedikit bahwa si CB ini, nah si CB ini adalah motornya itu ndrik. Nah, sudah banyak sekali di video Lemono bahwa ndrik itu penyebabnya sangat banyak sekali. Bisa dari pengapian, kompresi, dan keseimbangan lainnya yang tidak seimbang itu juga bisa menyebabkan ndrik. Oke? Dan di sini bisa kita lihat bahwa di sini sudah ketebak sekali bahwa motor ini ndriknya dikarenakan adalah membukanya di bagian antara blok dan kop. Ya. Faktor pertama untuk membukanya blok dan kop ini ya, dia itu bisa jadi yang pertama mimpesnya dari packing yang pertama. Yang keduanya adalah dikarenakan bloknya ini sejenis imitasi ataupun blok ori belian gitu. Nah, itu bisa terjadi yaitu di bagian blok atasnya ini tidak rata. Itu tidak semua tapi bisa jadi seperti itu untuk melihat kasus motor di depan kita. Oke. Dan sekarang bisa kita perhatikan bahwa di sini packing kertasnya double ya. Ini bisa mimpes bisa jadi, tapi nanti kalau sudah kita bongkar kita akan ngecek kelurusannya ini ya, di bubut ke, di center ke. Oke. Di sini sudah positif pasti turun mesin. Wis turun mesin mas, kalau nggak turun mesin nggak bisa ya. Kenapa bisa Lemono bilang seperti itu? Sekarang kita coba nyalakan dari motor ini. Kasusnya adalah di sini nanti Lemono akan menjelaskan tentang kompresi ini. Ayo mas Beli tolong diselah. Oke, diselah ke. Oh double starter cesgreng kok nyelah. Nah oke, dan sekarang aku jipono oli mas Oli, mas Gabli. Tolong aku dijipoke oli. Oke, sekarang di sini mari kita perhatikan dari bagian si motor ini ya, si motor ini kita perhatikan. Lemono dekatkan dulu dari bagian kamera nih. Nah Lemono dekatkan dulu kamera, ini sambungan blok dan kop di bagian leher sini ya. Sekarang kita gas di bagian sini dan kita perhatikan ya, kita perhatikan di bagian sambungan ini. Itu nyembur. Nah, lebih jelasnya lagi ataupun lebih detailnya lagi. Nah, kita kasih oli. Nah, lubangnya dikasih oli tapi awas nyembur. Ayo beli di player spontan tapi aja apa-apa nek jebol. Gas yuk. Nah, yo nek. Nah, yo nek beli. Nah. Oke, wes. Positif beli, pateni beli. Oke, jadi ndriknya ini faktor pertama loh ya. Faktor pertama adalah membukanya dari sambungan blok kop. Kalau untuk terlalu sempitnya ruang bakar, Lemono tidak tahu kalau kita tidak membongkar dari bagian blok kop ini sendiri ya. Ini sudah positif turun mesin mas, sudah positif ya. Kalau mau sembuh dari ndriknya, itu langkah pertama yang harus kita lakukan, mengatasi dari bagian ini. Nah, ketika nanti setelah dibongkar, maka kita juga akan ngecek dari batas bibir bloknya. Yang pertama, kenapa bisa seperti itu? Saat kita ingin memapas, otomatis kita harus melihat di bagian batas piston. Batas piston dari bibir blok ini berapa? Kalau terlalu tipis, otomatis kita babat lagi, nanti otomatis kita mipisin si bagian piston lagi kan nggak mungkin. Kalau ditambah packing lagi berarti packing kertasnya tambah tebal lagi, lebih berisiko lagi. Nanti Lemono ulas saat Lemono memasangnya nanti ya, tetapi ini tutup turun mesin. Oke. Di sini langkah pertama yang ingin Lemono bahas, saya sakar bongkar nggak apa beli.
Langkah pertama yang ingin Lemono bahas adalah di bagian kompresi sendiri ya. Di bagian video kompresi Lemono sudah mengulas beberapa tahun yang lalu bahwa kompresi yang bagus adalah kompresi yang bisa menghasilkan panas maksimal. Nah, di sini adalah gambaran paling sederhananya ya. Kenapa sih kompresi itu harus menghasilkan panasnya maksimal? Yang pertama, ketika si bagian kompresi ini bocornya lewat ring piston ataupun seal clamp, maka mesin tidak akan seal clamp. Si bagian down clampnya, maka mesin tidak akan nyala. Tetapi ketika bocornya di bagian samping-samping sini, mesin akan tetap nyala. Pertanyaannya adalah, kenapa beda padahal sama-sama bocor? Jawabannya adalah menurut versi Lemono, ketika dia itu bocor lewat samping sini, dia itu mesin akan tetap nyala dan normal. Cuman ada deriknya, karena deriknya itu membukanya antara sambungan dan plop-plop. Nah, kenapa masih bisa nyala? Dikarenakan masih bisa menghasilkan panas. Ketika dia bocor di bagian ring piston dan di bagian klepnya, maka dia tidak bisa menyala. Kenapa? Dikarenakan dia tidak bisa menghasilkan panas, sehingga BBM yang masuk ke ruang bakar itu tidak bisa dipres ya, tidak bisa dipres ataupun tidak bisa si bagian pengapiannya membakar dari BBM yang terhisap masuk. Jadi seperti itu penjelasan dari Lemono. Kenapa Lemono sering mengulas bahwa kompresi yang bagus adalah kompresi yang bisa menghasilkan panas. Seperti kasus di video Lemono, motor mogok langkah pertama apabila di sela ambles itu masukin oli dulu, kemudian di sela-sela. Kalau sudah di sela-sela, apakah di situ bisa nyala apa enggak? Kalau bisa nyala berarti tandanya klepnya terjadi kelilipan ataupun terganjil kotoran, waktunya dia menutup tidak bisa menutup. Nah, itu kita buang menggunakan oli yang kita masukkan tadi, itu juga bisa jadi salah satu solusi. Tetapi ketika dia itu tidak mau nyala, berarti tandanya ada yang error, entah itu klepnya membukanya terlalu banyak ataupun intinya bengkok lah.
Oke, dan mesin sudah kondisi di bawah, dan sekarang kita bongkar di bagian blok kope ya. Di sini tugas Lemono hanya menyembuhkan dari bagian deriknya saja ya. Jadi dikarenakan langkah pertama itu yang memang terdeteksi ataupun yang terlihat adalah sambungan blok kop, maka kita akan mengarah langsung ke bagian sambungan blok kopnya saja ya. Kita mengarah langsung ke bagian blok kopnya saja. Lagi bautnya bundar iki kok nyepet gawe opo aku. Oke, di sini ini berfungsi apa enggak ya untuk bautnya ini, kok dol bautnya. Sebentar kita coba. Oke, kita coba lepaskan. Nah, kalau bisa kita coba lepaskan. Ini bautnya fungsi apa ora, kok ndelep, kok dol ya. Oke, kok ra kena ya. Kita coba buka baut sunduknya dulu ya. Nanti kalau baut sunduknya nggak bisa, memang terpegang ini, terpaksa kita nanti akan mengakali atau cari cara bagaimana melepas si bagian apa namanya, bautnya ya. Ini kampratnya masih menggunakan kamprat Neotek. Nah, tugas kita hanya menyembuhkan dari bagian derik. Nah, oke. Nah, dan sekarang kita lanjutkan saja. Kita bongkar di bagian baut 4 ini tidak Lemono buka ya, tidak Lemono buka. Jadi kita langsung saja membuka di bagian sini ya. Nah, kita buka saja. Ini bautnya kendor. Walah, sawidik banget ya, bener dol toh Mas. Nah ini loh ya, baut sunduknya terlalu pendek yang satu. Oke, permasalahan pertama sudah ketemu. Yang keduanya sebelah kanan ini terlalu panjang. Nah ya, sebelah kanannya ini terlalu panjang, yang bagian ini miringnya makanya sampai double banyak sekali. Nah, oke. Nah, ini sampai dia itu muncul ya, dratnya full muncul semua. Yang sini terlalu pendek, yang sini sudah bisa dimaklumi ya, yang belah ini terlalu pendek banget, dan di sininya terlalu panjang banget. Nah, ini kan dratnya sampai apa? Dratnya sampai keluar. Biasanya kan ada masuk separuh gini. Oke? Dan sekarang kita coba congkel kalau bisa. Kalau nggak bisa ya kita cari cara dulu bagaimana melepaskan dari sambungan kopnya ya. Oke, dan sekarang kita coba congkel saja. Kita cari posisi yang tepat. Nah, sebentar kita cari upeng. Oke, dan sekarang kita coba congkel. Kalau nggak bisa terpaksa lepas bautnya. Oke, sudah jelas ini ke bautnya dol. Lagi lepasnya terus piye ya. Oke, saya mulai cari cara dulu. Ini bautnya wis kadung besar, ini L ya. Jadi tipenya di sini itu baut L. Nah, kondisinya itu masuk rata, dibubut ke dalam, tapi kondisi dalam itu dol. Nah, ini bagaimana ceritanya ini? Nek mono tak cari cara dulu supaya bisa melepaskan dari bautnya, supaya blok kop bisa dilepas ya. Iki ya kegedean walah. Oke Mas, langkah pertama ini kan bekas betelan juga ya toh. Yang pertama ini Lemono coba betel, kalau nggak bisa terpaksa Lemono Lemono buang dari kepala bautnya ini ya. Ini terpaksa Mas ya, karena nggak ada cara lain. Oke, tapi ya mau posisi di dalam ya, di betel jangan delik. Nah, posisinya sembunyi. Di betel kok posisinya sembunyi. Sebentar. Walah,
nggak bisa mas, ora iso iki, terpaksa ini nanti ngebor. Wah, lihat dilem apa meneh. Ternyata luarnya dilem. Luarnya dilem. Piye iki? Sik sabar. Oke, dan sudah bisa memutar ya, sudah bisa muter. Kita coba. Ini gak kena dikunci L ya. Nah, kita coba. Ini bautnya piye modelnya, kok penasaran toh. Kita lepaskan dulu dari bautnya. Oke, bautnya panjang dan modelnya ini rusak ya. Sudah dibubut di dalamnya seperti ini, dalam seperti ini, terus bautnya L ya. Oke, dan sudah terbuka, maka kita lanjutkan saja. Itu nanti dipikirkan nanti saja ya. Oke, sekarang kita bongkar dari bagian sambungan blok kopling. Ini kan sudah kelihatan bahwa yang pertama di sini menggunakan piston tipe jenong ya. Oke, menggunakan piston tipe jenong. Nah, seperti ini. Ini kalau kita lihat pakainya ini full basa oli, di sini muter. Nah, ini tandanya adalah dia itu kendor ya. Di baut sunduknya dia itu bisa jadi kendor. Nah, sekarang sebelum kita turunkan semua atau kita cabut, maka kita akan mengukur seberapa keluaran dari bagian si piston ini sendiri ya. Kita putar dulu menggunakan kunci 14-an. Tak usahakan cabut kamprate. Oke, sudah tercabut. Sekarang kita tinggal mencari T14-nya ya. Oke, dan sekarang T14 sudah kita dapatkan, maka kita coba putar. Oke, jenongnya sak piro toh. Nah, oke, dan di sini bisa kita lihat jenongnya full ya. Nah, jenongnya itu tengah full. Ini dhuwur banget jenongnya ya. Nah, oke, kelihatan ya. Nah, tuh. Kok di video kok nggak terlalu jenong ya? Ini jenong banget ya. Jadi pistonnya ini keluar banget. Loh, sampai samono. Nah, kelihatan ya. Jadi keluar banget. Oke. Di sini langkah pertama, derek pertama itu dari kebocoran si bagian apa namanya sambungan blok kopling. Sekarang kita cabut. Kita akan mengupgrade juga, kemungkinan besar loh ya. Oke, ini karena packingnya bawah sini. Nah, bagian packing bawah sini itu adalah kertas semua. Ini didobel-dobel juga ya, yang bagian bawah sini. Saya mau coba buka dari bagian si nih ya. Oke, kita coba buka set. Nah, kita coba intip, ada berapa packing di bagian sini. Nah, ini yang penting ya, kita hitung dulu dari packingnya. Ini 1 lembar. Oke, oh 3 lembar ya, 3 lembar packing kertas, 3 lembar packing kertas. Oke, sudah kita ketemukan. Kemudian kita akan mengintip ya, mengintip dari bagian si piston. Nah, ini kalau hal seperti ini yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, ini sudah terlalu tipis ya. Ini sudah terlalu tipis. Sebentar, tak cabut ya pistonnya. Oke, kita cabut dulu.
dari bagian pistonnya. Nah, oke, kancingan sudah terlepas, mari kita cabut. Oke, dan di sini kita perhatikan bahwa di bagian packing tengah ataupun blok itu 3 tadi ya, 3. Lah ini sudah tipis banget lah ya. Otomatis kalau memasukkan ini lagi atau membubut ini lagi tidak mungkin. Ya, kondisi ini tidak mungkin. Lah ini piston bagian samping ini karena saking seringnya nderik dia itu sudah mulai aus. Samping-sampingnya ini, ya. Nah, ini biasanya sering terjadi gupil ya karena terlalu tipisnya. Oke. Di sini yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, tetap nanti kita akan meratakan dari bloknya ini. Nah, ini kita tetap akan bubut ya, kita akan apa namanya istilahnya, dicek ke tukang bubut ini rata apa tidak karena bloknya ini ya, bloknya ini. Kalau ini itu susah gampang untuk membuat si blok ini rapat, makanya kita bubut nanti di bagian atas. Oke. Dan untuk di bagian piston ini sendiri kemungkinan besar nanti bisa dibubut, bisa ya, dibubut, kita mengurangi bagian atas mungkin lah ya, mungkin, tidak tahu nanti karena di sininya sudah terlalu tipis banget dan packingnya sudah double 3 packing kertas. Oke. Dan nanti hasil keputusannya lek mono videokan setelah ini jadi ataupun setelah nanti dibubut-bubut. Nanti pemasangan lek mono videokan kembali. Apa? Oke deh, sekarang kita lanjutkan dari motor yang derik kemarin ya. Di sini lek mono akan bercerita sedikit tentang bagian motor ini ya. Motor ini mimpes ya, ataupun dia itu nderik dikarenakan ini. Nah, dikarenakan itu sambungan blokopnya ini terjadi rembes atau membuka seperti pada video awal. Oke. Dan sekarang langkah selanjutnya dikarenakan pistonnya ini juga dibikin dum. Nah, ini dibikin dum. Jadi ini punyanya sejenis Mega Pro, kemudian di bagian sampingnya dibubut, di atasnya dibubut sedikit ya. Jadi dia itu nonjol keluar seperti ini. Oke. Dan sekarang langkah selanjutnya di sini pengapiannya pun sudah dilakukan perombakan ataupun diperpanjang ya. Ini digeser ke arah sini itu kurang lebih setengah milian, 1 milian ya, tapi nggak ada 1 mili intinya seperti itu ya. Dari sininya digeser ke arah sini itu enggak ada 1 mili, kemudian panjangnya dibikin 20 ya di bagian pickup ini sendiri. Saya tahu kore. Oke, sekarang kita ukur dulu. Ini kemarin sudah Lemono ukurkan ya, bahkan sudah Lemono upload di bagian Facebook ya untuk motor satu ini. Nah, oke. Di sini kita ukur 20. Ini kemarin kalau nggak salah dibikin 20. Nah, dibikin 20. Oke. Sekarang kita tancap ke bagian apa namanya pickupnya. Nah, dia itu 20 ya, dibikin 20. Oke. Sekarang Lemono akan bercerita sedikit di bagian motor ini. Yang pertama, dikarenakan motor datang itu minta disembuhkan dari nderiknya. Lah, ternyata nderiknya itu terjadi yaitu pada sambungan blok dan kopnya ini. Nah, itu terjadi membuka saat di player, apalagi saat spontan ya. Jadi membuka seperti ini. Nah, ini dia itu akan kelihatan apabila malam, biasanya ada semburan api yang keluar begitu digeber spontan ya. Itu apabila teman-teman terjadi kasus seperti itu, coba di player waktu malam, itu akan timbul keluar api dari bagian sambungan ini karena hasil pembakaran dari bagian dalam itu keluar. Oke, dan sekarang langkah pertama, di sini di packingnya ini di double 3. Nah, ini kan di double 3. Lemono juga belum berani menyobek karena belum Lemono video kan ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini, karena ini dalam artian nggak bisa diotak-atik ya, karena piston pun sudah tipis ya, panjang baut sunduk sudah tidak memadai, maka langkah yang bisa Lemono ambil adalah kemudian Lemono telepon dengan yang punya Mas. Setelah naik mesin dulu, setelah upgrade piston ini, apakah terjadi nderik? Enggak Mas, terjadi nderiknya itu dikarenakan habis ganti klaker noken. Oke, sekarang maksudnya seperti ini.
Motor ini baru dirakit, tidak ada masalah, kemudian terjadilah klaker noken itu kocak. Kemudian diganti klaker nokene. Ganti klaker noken toh. Kemudian dirakit kembali, terus terjadilah derik. Jadi kasusnya seperti itu, Lek, ya. Kenapa kok ganti klaker noken kok bisa derik? Lah karena mesinnya itu diturunkan terus dibongkar baru diganti klaker noken. Jadi seperti itu, Lek, ya. Jadi perakitan awal terjadilah seperti itu. Nah, kemudian setelah Lemono tanya bahwa ini kalau memang dari basic awalnya tidak ada derik, dia itu derik setelah terbongkar bagian nokennya, berarti tidak ada masalah dengan bagian derik di bagian tingkat kompresinya maupun di pengapiannya, ya. Jadi sehingga Lemono hanya mengobati dari kebocoran ini, dan ini pun Lemono tidak berani mapas dari bloknya, Mas. Tidak berani karena apa? Di sini sudah terlalu tipis. Yang pertama piston ini terlalu tipis, Mas. Piston sudah terlalu tipis. Yang pertama di sini sudah bisa kita lihat juga. Nah, di sini tuh banyak garis-garis ya yang terindikasi bahwa biasanya untuk terlalu tipisnya bagian ring dengan atas piston ini terlalu tipis biasanya tuh cuil. Nah, itu bisa mengakibatkan bocor kompresi ya. Nah, jadi Lemono tidak berani ngutek-ngutek dari bagian piston nih. Lemono nanti hanya membersihkan dan Lemono pasang kembali, oke? Jadi di sini yang ingin Lemono ganti adalah hanya di bagian yang pertama, di bagian pakingnya. Nah, pakingnya kan seperti ini, dia itu double 3. Nah, pakingnya ini double 3 loh. Nah, pakingnya double 3. Kemudian nanti Lemono akan menyelipkan paking plendes ini ke bagian sini. Nah, kenapa sih harus dikasih paking plendes? Karena seperti ini. Apabila kertas sama kertas kena oli, maka dia itu akan mimpes. Tetapi kalau pakai ini tidak akan pernah mimpes. Kenapa? Karena ini keras, ya. Dalam artian digencet seperti apapun dia itu akan tetap stabil. Ya, ini sudah banyak sekali Lemono videokan sekitar 2 tahun yang lalu. Lemono YouTube ya. Di sini dikarenakan paking 3, maka nanti Lemono akan menyelipkan di sini 1 dan di sini 1. Ya, paking customan ini sendiri. Nah, ini pernah Lemono ulas paking plendes. Ini tipisnya tidak ada, ini kisaran 0,2. Tipis pol, lebih tipis dari paking orinya. Ori bloknya ini lebih tipis lagi, ya. Karena ini hanya untuk mencegah supaya tidak mimpes apabila double paking kertas. Jadi ceritanya seperti itu, oke? Dan di sini Lemono hanya akan membersihkan dan Lemono rakit kembali. Lemono hanya menyelipkan ini. Kemudian langkah keduanya di bagian baut sunduk. Di bagian baut sunduk ini yang pertama, ini sudah Lemono videokan di depan tadi bahwa iki yang pertama dol. Lah, saat kop itu nancep, dia itu dapat murnya atau drat murnya ini sedikit banget. Lah, yang di bagian sini terlalu lebih. Jadi segini, terlalu panjang, ya. Ini nanti tetap Lemono akan mengupgrade dari bagian baut sunduknya, Mas, ya, supaya nanti setelah dipasang kope dia itu sesuai dalam artian seperti standarnya, agar supaya menggigitnya di bagian blok kop tertekannya itu normal seperti motor standar. Oke? Jadi sekarang Lemono akan proses pembersihan dan Lemono pasang kembali. Lemono tidak akan mengutik-ngutik yang lainnya karena memang dari awalnya yang make itu tidak ada kasus derik, ya, tetapi ya memang kondisinya seperti itu ya Lemono rakit, ya. Tetapi pertanyaan yang bikin ragu Lemono, apakah perbandingan dari bagian si piston dumnya ini dengan ini apa masuk gak derik gitu. Tapi kalau memang basicnya awal derik ya gak derik, ya, tergantung kondisi dan situasinya. Kalau aman ya aman, kita pasang saja, oke? Karena berdasarkan pemakai awal itu nggak ada masalah, ya sudah, maka kita rakit kembali. Oke, sekarang video kita lanjutkan untuk proses pembersihan dan perakitannya. Terima kasih.
Oke, sekarang kita akan melanjutkan dari proses pemasangan atau perakitan dari motor ya. Kita rakit saja. Nah, kita rakit dari bagian piston nih. Di sini Lemono mengembalikan awalnya. Lemono hanya mengobati di bagian rembesnya, bagian blok, sambungan blok dan kope ya. Tak intip sebentar. Karena sudah terindikasi bahwa yang terjadi adalah sambungan blok kop itu membuat derik. Nah, itu bibit penyebabnya ya. Tetapi setelah Lemono konsultasi dengan yang punya, memang bibit awalnya itu tidak ada masalah. Nah, berarti tandanya itu deriknya dari bagian sambungan blok kop saja, karena perakitan awalnya nggak ada masalah. Nah, oke, itu dari keterangan yang punya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini awalnya dia itu menggunakan packing kertas ya, packing kertas double 3. Nah, ini adalah packingnya. Packingnya ini double 3. Nah, oke. Kalau packing kertas semua ini bisa terindikasi atau menyebabkan dia itu mimpes. Nah, solusinya kita beri saja di bagian sini adalah packing plendes ya. Packing plendes ini berfungsinya di tengah sini ya. Packing plendes ini lebih tipis dari standari. Nah, jadi lebih tipis dari standari. Nah, sekarang langsung saja kita pasang di bagian packing plendes. Nah, jadi langkah pertama, di sini kita siapkan packing kertasnya, itu ada 3 lembar sama. Lemono tidak mengurangi ya di bagian packingnya, karena dari awal memang tidak ada masalah derik. Nah, jadi Lemono mengikuti dari kondisi awalnya. Oke, sekarang kita pasang. Yang pertama di sini ada packing bagian blok atau kertasnya yang pertama ya. Kemudian langkah keduanya di sini kita beri packing seng. Nah, packing seng itu ini ya, packing plendes. Nah, oke. Nah, oke, jadi seperti ini. Mungkin dari teman-teman ada yang dikasih plendes kuningan dan sebagainya, monggo, itu bebas ya, itu sangat-sangat bebas, oke. Tetapi untuk menempatkan dari bagian si plendes ini tebelnya butuhnya seberapa, ya ini cara Lemono ya, itu lebih mudahnya, tetapi cara masing-masing. Oke, ini lebih mudahnya ya seperti ini. Lemono tidak mengurangi kondisi awalnya ya. Kertas lagi, kemudian plendes lagi. Nah, ini mungkin banyak yang mengira bahwa ketebalannya itu pasti berubah dari ketebalan packing, ya monggo ya. Kalau Lemono tidak ada masalah, dalam artian iki tipis banget mas, tipis banget, lebih tipis dari packing orinya ya. Packing plendesnya ini lebih tipis dari packing orinya, itu sudah Lemono videokan sekitar 3 tahun yang lalu ya. Nah, oke. Karena kalau plendesnya ini berupa terlalu tipis, dalam artian packingnya kertas tidak didobel, tapi packing plendesnya terlalu tipis, itu juga mengakibatkan bisa jadi mimpes juga. Nah, mencotot keluar packingnya ya. Nah, oke. Oke, sekarang kita pasang dulu. Engko gungisan saiki kita ya. Udah pega barang ora. Arek gapli sanggup ora? Tak pakai dari bagian kamprate. Nah. Wis enek. Wis enek. Pelampungnya wis enek. Hukum itu kok di sini, nggak timbang kadang digoreng ini kayaknya. Oke, sekarang kita pasang. Kita pasang dulu dari bagian piston nih.
Bushingnya sudah ada. Nah, di sini kita akan ganti bushingnya ya, karena di bagian kop ini kurang panjang. Lemono ganti dulu. Oke, dan bushing sudah Lemono persiapkan yang lebih panjang. Jadi kita pasang saja dari bagian bloke. Kita pasang dari bagian bloke. Nah, pelan-pelan. Oke, pelan-pelan kita masukkan pistonnya. Oke, setelah ring piston kita tata, tadi kelupaan ya, tidak Lemono paske. Nah, kita tata di bagian sini. Oke, dimasuk ke dulu. Oke, dan sekarang baru bagian kamprate. Oke, dan sekarang kita coba tope. Oke, sudah kembali awalnya ya, sudah kembali awalnya. Nah, ini batasi blok dengan bagian bibir bloke. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya baru kita pasang di bagian kopnya. Pasang bagian kopnya. Oke, konrene lo konrene. Oke, dan sekarang baru kita lakukan pemasangan pada kope ya. Belum kita pasang di bagian kope. Ini mesti pelindungi bawah dicepot iki, cepat cepot iki. Nah, sebentar. Kita paske dulu. Malah ceblok pisan. Boleh tali, Bu? Tali kuningan, blok pisan malah.
Sipono ping 2 beli. Ping ijo to beli. Ping 2 iki. Oke, dan sekarang kita pasang dari kopi. Karetnya kita siapkan dari bagian karetnya. Lubang bawahnya dipaske. Oke, kemudian langkah selanjutnya baru bagian kopi ya. Nanti misalnya kalau lepas terpaksa tak lepas magnetnya lah ya, daripada ribet. Nah, bentar. Kita pasang packingnya. Packing kopnya kita pasang. Oke, dan sekarang kita pasang dari bagian kopi. Hup. Alah, kayak ya, angel. Ini yang kita apa lagi? Nyangkut apa eneh? Yo. Oke, di sini Lemono juga mengganti dari murkopnya ya. Kita ganti dari murkopnya juga agar lebih panjang, dari dratnya ini lebih panjang ya. Sekarang kita kencengke pelan-pelan.
Oke, dan sekarang kita cek dari bagian noken nih. Iki penyebabnya ya. Oke. Kita cek dari kekencengan bagian mure. Oke, ternyata rumah bagian topinya sini terjadi seret. Oke, nah sekarang kita lanjutkan bagian kopnya ini lepas obora. Oke, kamprati lepas, jadi mesin kita naikkan kondisi seperti ini saja. Terus kemudian di bagian kampratnya kita pasang belakangan ya, karena terjadi lepas. Oke, kita pasang dulu baut L-nya. Dikarenakan baut L-nya kemarin rusak ya, bagian baut L-nya kemarin rusak, jadi kita custom saja di bagian sini. Tak carikan ganti dulu kalau ada, kalau nggak ada ya terpaksa ini saja di custom. Oke. Oke, dan di sini Lemono akhirnya Lemono tutup las bagian L-nya dan Lemono bikin obengan ya. Karena nyari bautnya di tempat Lemono nggak ada, jadi terpaksa. Nah, kita bikin obengan saja. Kita tutup las ujungnya yang bagian L. Kemudian kita bikin obeng plus supaya lepasnya nanti suatu saat turun mesin lagi itu jadi gampang ya. Sebentar, kita kenceng di bagian sini. Nah, oke. Oke, dan sekarang atasnya kita taruh lem saja biar rata sekalian. Nah, jadi biar rapat sekalian pilih lem. Nah, ini nanti kalau mau membuka tinggal tusuk obeng plus ya. Nah, oke, dan sekarang dilap saja bagian sampingnya. Oke, dan sekarang Lemono akan nyetel klepnya dulu. Lemono akan nyetel klepnya dulu. Oke, sekarang kita buka dulu. Kalau misalnya setelan klepnya masih aman, Lemono tidak akan nyetel. Tetapi kalau kurang pas, Lemono pakai dari bagian setelan klepnya ya. Di sini jenengan juga sudah bilang ya Mas, bahwa ini setelah habis naik mesin berapa bulan terjadilah klaker noken ambrol. Memang di sini agak seret Mas, muternya agak seret di bagian klaker nokennya ya. Nah, sekarang kita buka. Oke. Dan di bagian in Lemono renggangke sedikit banget. Nah, oke. Oke, dan kemudian bagian X tidak Lemono setel karena sudah mencukupi, jadi langsung saja kita pasang kembali dari bagian tutup klepnya, kita pasang kembali. Nah, bagian yang in itu dilemnya nanti saja karena untuk ngecek di bagian X untuk ngecek dari naiknya oli ya. Nah, kita kenceng ke bagian sini.
Oke, sekarang langsung saja kita naikkan di bagian sebelah kiri nanti. Nah, bagian sebelah kiri nanti kita proses di atas ya, supaya lebih gampang. Nah, masang kampratnya karena bagian gigi bawah lepas, jadi kita pasang di atas saja. Oke, kita lanjut.
anu lem tribun. Kenapa tuh apa ya? Nah nih. Oh, nah, duk. Napa nggih tapi dipasang niku di cas akine. Dereng kedap malih. Pinten bayare? Napa? Sedasa. Nggih. Napa? Tak sing garap montor setunggal malih kok. Pisan. Nggih. Paling kedap malih mpun niku. Nggih. Boyo, gede men duwite. Amit. Apa saged tukar tambah lagi? Belum saged. Nang ngawi kono enek tukar tambah lagi. Imut. Nanti anu, nanti bekas untuk itu mas. Ada bekasan itu. Apa ya? Ada bekas. Itu cek. Lantai lah ramili blas bensin entek. Gak kerasa mas, gak kerasa. Tambahannya lah, anu dihitung. Ini sapi tukar aku warisan. Udah milih deh. Dicelangin. Bukan tutup deh. Yuk. Jajang kering ra.
pangga oblak lho Bur, sing mesti sik anu kabeh lho, ya oblak kabeh. Ayo beli aja beli. Apa tuh? Wi? Mercon. Berarti udah. Jajan beli. Ya. Dia tialan saya kira-kira anu kilong. Tapi kudune aman kok. Ora nyapa-apa. Nek rik ngeri nek prak ngono berarti anu. Nek ndri-ndri krak ngono berarti buka kope. Tak kami ini bensinmu beli. Oke. Yuk. Bensin murah milih beli. Ben dipasang sih Mas. Ben dipasang sih. Gak milih masih keran ini. Jagangan loro anu pasangan akine yang pakai Vasio. Ra milih tenan bensine ra gelem milih. Kurang akeh panggan beli. Lah iya, iso ngono konsepe piye? Dalam. Oke. Oh. Nanti siapa sih buang? Buang. Nyalain apa ya? Makan gansing kilo ya. Ambil rokok ya. Rokok? Rokok toh ya? Iya. Ada koleksi rokok? Iya. Ada rokok itu rokok? Nggih. Banyak tak di sini. Izinnya tak?
Banyu tok berarti. Ditap li. Banyune ne wi. Ini banyune wi. Ini banyune ning karbine wi. Ditap sik. Apa kuwi? Tapen. Boleh juga mati leh. Karbone kita ya. Nek karbine mesti akeh banyune. Karbone. Jajak citung gini. Allah ra sedeng. Oh iya. Iya dah. Banyu tok. Banyu tok ha. Soalnya gue. Ini anu kerane empat. Semprotan angin. Awas deh. Oh, bensinnya semua kayak salam ini. Oke. Wes. Kalau di sari jok loh. Sari jok. Sarjok. Dia. Ini sarjok loh, Dek. Nempel belum sakit ya, Pak? Nggih. Sakit ganteng ngajeng. Nggih. Belum sampai kanan jalan nggih, tutup nunun. Kata mriku yang tempel ban. Nggih. Oke, untuk bagian motor derik memang positif dari bagian sambungan blok kopla. Iki wis siap diambil Mas ya. Diambil sampean tumpai ya. Apabila gas tetap ataupun dia itu gas stabil, manteng, ada suara rek ya wis memang seperti itu lah ya. Karena postur pistonnya ya. Keduanya dari pengapian yang Lemono bahas kemarin. Oke, jadi ya segitu aja itu kasus dari bagian motor derik kali ini, yaitu di bagian sambungan blok kop ya. Untuk ngobatinya Lemono tidak mapas dari bagian burungnya karena Lemono nggak berani mapas karena Swiss terlalu mepet. Jadi Lemono mengantisipasi dari bagian baut junduk, dan dari kampratnya pun agak terlalu mepet sebenarnya ya, terlalu melar. Tapi memang awalnya seperti itu, ya wis gitu aja ya.
Jadi gitu aja untuk video CB kali ini, Ndrik kali ini disebabkan dikarenakan mimpesnya packing ya, mimpesnya packing sehingga di bagian sambungan blok kope menjadi kendor. Ya gitu aja, terima kasih, salam Gubrateli dari Lemono.